Senang lagi, Ustaz Syam kan pakai bantal Heeh, pegangnya. ganti. Istrinya kasih botol buat ketemu Ustaz Syam. Itu Gimana kalau pakai tongkat saya? Pakai tongkat ya. itu pernikahan usia 2 minggu. Oh 2 minggu. Oh 2 Ya minggu. Allah, sweet banget setelah 2 tahun gak gitu Tahun. katanya. Kita lanjut lagi nih Masya Allah ya. Ya buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, banyak orang ya pengen dihormatin. Suami ini pasti pengen dihormatin. Bener apa bener Pak? Betul. Nah, tapi banyak istri juga nggak ngormatin katanya. Alasannya apa? Aduh bapak tuh mau dihormatin gimana katanya. Orang bapaknya kasar sama istrinya. Wah ini gimana Ustaz Syam nih. Bagaimana caranya buat para suami melembutkan hatinya agar tidak kasar juga dengan istrinya. Mohon izin, Fadhol Ustaz Syam silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas'ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 42-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Sepenggal kisah dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam saudaranya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun yang sangat kasar dan sangat bengis pada saat itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan senjata kepada keduanya yaitu bersuara dan berlemah lembut dalam berbicara. Jikalau kita menghadapi orang lain seperti Firaun saja, Allah memerintahkan kita berlaku lemah lembut, apatah lagi kepada pasangan sendiri yaitu istri. Maka dikatakan oleh seorang Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama besar, seorang sufi besar, beliau katakan bahwasanya barang siapa suami yang bersabar atas sikap tidak baik istrinya, dia bersabar, dia tidak kasar kepada istrinya meskipun istrinya tidak baik, subhanallah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Dan barang siapa seorang istri yang bersabar atas kasarnya suaminya, maka dia akan mendapatkan pahalanya Ratu Asia, subhanallah. Berarti dua-duanya mesti ada sikap sabar di dalamnya. Seorang suami sabar kepada istrinya dan seorang istri juga sabar kepada suaminya. Begitu pula disampaikan bahwa ada seorang Syekh Ahmad Rifai, seorang wali besar yang pada suatu ketika seorang santrinya bermimpi melihat gurunya ini di tempat yang sangat indah. Ketika muridnya ini melihat gurunya di tempat yang terindah, besok malamnya bermimpi lagi di tempat yang indah. Besoknya lagi bermimpi lagi melihat gurunya di tempat yang indah. Tapi santri ini tidak berani mengutarakan kepada gurunya. Suatu ketika dia pun melihat gurunya ini yang beliau muliakan sekali sedang dipukul oleh istrinya. Subhanallah, bukan suaminya yang kasar tapi istrinya yang memukul suaminya ini. Maka dia pun dengan berat hati berusaha untuk menyampaikan kepada gurunya, wahai Syekh, engkau ceraikan sajalah istrimu itu. Lalu kata Syekhnya, seandainya saya ceraikan istriku, maka engkau tidak akan pernah melihatku dalam mimpimu. Subhanallah. Dari sini muridnya langsung mengatakan, guruku tahu mimpiku sebelum aku menceritakannya. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kesabarannya dia menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran atas istrinya, berlaku lemah lembut meskipun seorang istri tidak baik, mendapatkan pahala yang luar biasa. Apatah lagi berlaku lemah lembut kepada istri yang memang sudah baik. Subhanallah, banyak di antara kita yang tidak mampu untuk menahan dirinya dalam hal perkara ataupun perhara emosi ini, sehingga ketika berhadapan dengan pasangan dia berlaku kasar, tapi ketika berhadapan dengan orang lain dia berlaku lemah lembut. Naudzubillah min dzalik. Ya ini dia ya, jadi kita kadang-kadang begitu tuh. Buat sama orang baik, sama istri pelit. Jangan ya Pak ya. Kalau mau orang baik sama istri lebih baik lagi. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah, nih sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana buat jamaah yang ada di studio. Siap-siap ya, siapkan jawabannya karena Ustadz akan bertanya. Ustaz bertanya. Ustaz bertanya, kami siap jawab. Dia yang ngomong, dia jawab sendiri. Gak apa-apa kan baru Oh, latihan. latihan, ya, Ustaz ya. bertanya. Ustadz bertanya, kami siap jawab. Nih, coba tunjuk yang mana yang mau ditanya, Ustadz. Ayo. Ku cari.
Nah, Ayo. Wah. Iya. gimana kalau menyikapi ada suami? Cuma dia yang mau dimengerti, tapi dia tidak mau mengerti. Gimana tuh ibu? Gimana? Gak tahu ibunya. Berani Ibunya gak dia. berani. Ibu ini selalu mendapatkan pahalanya Ratu Asia. Sabar. Gak tahu juga. Gak tahu. Ah, ayo, beritahu suami. Ayo. Iya. Kesel lah Ustadz, apalagi kita wanita tuh pengen banget dimengerti, cuma suami nggak mengerti. Oh. Suaminya Masya datang, Allah. suaminya datang. Gak ada. Ojo kayak kiye lah suaminya. Ini orang Purbalingga ini. Oh, Ngapak ini. Silakan Ustaz dijawab coba. Menyikapi suami. Nah mohon maaf, suami yang lagi nonton, mohon izin bagaimana supaya menjadi suami yang peka. Bukan cuma mau dimengerti tapi harus mengerti. Maka suami itu harus memiliki sifat. Bukan hanya baik. Baik, bukan hanya baik. Tapi harus berlaku bijak. Bukan hanya bijak. Tapi harus memenuhi haknya pasangan. Yaitu memberi nafkah. Baik, bijak, nafkah. 1, 2, 3, baik. Bijak, nafkah. Harus baik terhadap istri. Bukan hanya baik kepada orang lain, tapi baik kepada pasangannya. Berlaku bijaksana. Karena mohon maaf, istri itu harus dimengerti. Karena yang paham terhadap istri adalah suami. Yang tahu masalah istri siapa bu? Yang tahu sifat istri? Yang tahu keadaan istri? Kok tahu? Dia tahu. Kalau suamiku diem, pasti dia ada masalah. Tuh. Jamaah. Kata Mas Padli yang tahu nomor celananya siapa? Apalagi? Apa sampai di sini itu? Tidak. Seorang suami harus, mohon izin, senantiasa membantu pasangannya. Kalau berada di rumah jangan cuma diam aja. Bantu jagain anak. Betul tidak bu? Udah lihat istri repot, harusnya seperti Habib Muhammad. Kalau ada di rumah dia yang harus semua anak-anak. Istrinya langsung diam aja. Itu. Jadi harus membantu. Jamaah. Bukan hanya membantu tapi berakhlak. Karena istri membutuhkan pemimpin di rumah. Bukan hanya datang di rumah tidur aja. Datang leha-leha kayak bos. Jangan, harus memperlihatkan contoh terbaik. Apalagi senantiasa butuh nasihat. Betul tidak bu? Gitu gak bu? Iya, ibu boleh aja atasan di luar. Gajinya lebih tinggi tapi sampai di rumah ibu harus berbakti kepada suami. Begitu pula suami. Bagaimana hebatnya di luar sampai di rumah siap bermain sama istri. Masya Allah. Lalu harus tulus. Iya, Jangan tulus. pamrih. Ikhlas. Tulus. Ini kan, tadi kan Ustadz bertanya, Ustadznya jawab dewek, katanya jawab sendiri. Iya, iya, Ustadznya jawab sendiri maksudnya gitu. Ya karena memperjelas. Iya. Karena bertanya itu kan ada 3 macam. Oh, gitu. Bertanya karena tidak tahu, bertanya karena untuk menguji, bertanya karena untuk mencocokkan. Oke, iya. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Masya Allah. Ayo kita lanjut lagi. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah juga ya. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang di rumah, untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya, kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo dari sini dulu. Ya, yang mana ini tadi? Ini waduh ibu siap. Wah ibunya galak kayaknya nih. Suaminya yang takut. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurrahmi dari Majelis Taklim As-Sa'adah, Kabupaten Purbalingga. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ibu Nur silakan pertanyaannya. Saya akan bertanya kepada Ustadz Habib. Ustadz Habib, wah double iki. Habib lengkap. Ustadz Habib ini. Opo ibu? Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu.
semua suami katanya suruh berhati-hati terhadap sifat yang istrinya ingin tampil cantik, tapi tidak mau memberikan modal. Modal. Ini usaha apa cantik ini? Apa bahasa dagang ini? Inggrisnya Opo. Opo ini? Oh maksudnya gini, dia nuntut istrinya cantik, tapi ngasih duit aja kagak gitu. Gimana mau cantik? Cantik kan butuh biaya. Iya, itu ya Bu ya? Iya, Nah, ya. Oke, itu aja Bu. Nah, ini gimana Bib caranya supaya suami peka dalam hal ini? Oh iya. Iya Ibu, Ya. Ibu Nur sampai komentar ya. Sekian pertanyaan saya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu, silakan Habib dijawab. Jadi peka, ada peka, ada peka. Apa bedanya Bib? Peka itu hampir mirip sebenarnya, cuma beda. Kalau orang Palembang bilang peka itu tuli. Oh. Peka itu kan apa namanya? Apa? Peka. Peka itu kurang Kalau tidak kurang nangkep peka. ya, Kalau kurang peka nangkep. kan nangkep. Kurang Kalau mengerti. enggak peka tuh kan kurang mengerti. Sama kayak peka, pura-pura tuli. Ya, kadang-kadang mendiamkan istri jadi peka deh. Artinya pura-pura tidak mendengar atau pura-pura tidak tahu. Nah ini memang kurang bagus. Di antaranya Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu arda, di antara adabnya banyak, di antara adab seorang suami terhadap istri Allah yabkhal. Jadi adab seorang suami terhadap istri di antaranya tidak pelit. Tapi bukan juga boros. Perempuan saya mau tanya Bu, dikasih 1 juta habis gak? 2 juta, 3 juta, 10 juta, nah itu suaminya stroke. Ya. Artinya juga harus disesuaikan. Kita tuh jangan melihat di sinetron atau di TV orang cantik, modalin saya dong gitu kan. Kita juga lihat bagaimana keadaan suami. Tapi memang secara adab suami tidak boleh pelit terhadap istri. Pengen istrinya tampil cantik, ke hitam-hitaman. Merah-merahan dong. Merah-merahan. Oh iya, Kemerah-merahan. kemerah-merahan. Tapi nggak usah juga dipaksain. Sayyidatuna Aisyah memang merah. Enak dipanggilnya Humairo. Nah ini suaminya sudah hitam. Dipanggilnya ya nggak bisa di merah, mau dikupas. Emang diserot pakai apa, serotan kelapa? Kan nggak mungkin. Tapi tetap kita walaupun istri kita mau putih, istri kita mau hitam, istri kita mau coklat, ini istri kita. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, luar biasa. Jadi tidak usah lagi memperhatikan perempuan lain apa segala macam. Yang ada kita modali, kita perbaharui. Bu, contoh. Ada namanya tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu kan memperbaharui wudu. Namanya tajdid. Artinya wudu itu sudah dipakai kemudian diperbaharui. Jadi syaratnya sudah dipakai. Misalnya sudah kita pakai untuk sholat duha. Sampai sholat duhur, wudu kita belum batal. Ketika kita mau sholat duhur, boleh gak kita perbaharui wudu kita walaupun belum batal? Boleh. Begitupun istri. Nggak perlu juga untuk nikah yang kedua, nikah yang ketiga, nikah yang keempat. Biar yang rumah denger gitu. Sebenarnya yang satu aja ini diperbaharui terus. Tapi kan diperbaharui itu butuh modal, betul atau tidak? Butuh modal atau tidak? Nah diperbaharui, dipercantik kan. Kan baju. Iya, tapi ibu-ibu juga jangan terlalu berlebihan make up-nya. Iya. Emang ibu mau main sinetron? Tunggu dulu, yang bahaya Iya. putih atasnya, lehernya hitam. Iya, jangan. Orang pakai bedak, dia pakai semen. Iya, Habib makasih banyak Bib. Jazakallah khair, tepuk tangan dong buat Habib Muhammad. Ustadz mana? Saya salut loh Habib. Iya, kenapa tuh? Waduh, bela wanita banget. Tepuk Masya tangan dulu Allah. dong. Iya dong. Iya, tetap setialah sama istri. Iya. Betul tidak? Betul.
Makanya dimodalin. Ustadz nih, Ya, kasih nih katanya mau ada informasi. Iya. Bagaimana suami istri semakin harmonis karena berdua ini selalu kompak untuk berdonasi. ada baiknya mendidik istri juga untuk bisa jadi dermawan. Oh gitu, Ustaz. Apalagi istri yang pegang uang. Oh, Masya Allah. Maka nih ada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatannya optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS. Nah, CT Arsa Foundation, Foundation di bawah nih, ada ini dia, ini dia. Ini dia. Ayo foto dulu. Suaminya Baru yang dikirim. capture, Ayo. suaminya yang capture, istrinya yang scan. Oh iya. Yang bayar. Atau iya. dua-duanya Atau sekalian. dua-duanya. Oke. Kali ini tolak balik juga dan membahagiakan rumah tangga. Masya Dan Allah. bertanya, alhamdulillah semua donasi ini tidak ada pemotongan, langsung tepat pada sasaran karena semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Tepuk tangan dong Bu. Oke buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi tema kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hati-hati jangan begini ya Pak.